Halo, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa, Dap 106, Pertengkaran. Kau tidak usah ikut campur, menantu miskin sepertimu diam saja. Kau tidak dibutuhkan di sini, ucap ibu murka. Kenapa kau bawa dia ke sini, Nona? Ibu menyuruhmu datang sendirian, tidak perlu membawa bocah ini, sambung ibu. Sebuah kata-kata yang terlontar dari mulut ibu membuat Dewa terhenyak. Dinamika kehidupan ini sungguh berada di titik paling terendah ketika ia harus menanggung luka di mana selalu direndahkan. Masa lalu demi masa lalu saat menjadi dirinya sendiri seketika mendatanginya saat ini. Kalian para budak, bersujudlah di kakiku. Nagara berbicara dengan angkuh kepada teman-teman masa lalunya yang menanggung luka karena ucapannya sendiri. Nagara selalu bersikap sombong dan angkuh pada semua teman-teman yang menurutnya pantas diberlakukan seperti itu. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi sang kawan yang hanya bisa menunduk pasar depannya. Jika kau kusuruh bersujud, kalian harus bersujud. Dasar tidak berguna. Nagara sangat suka sekali menindas teman-temannya. Tak heran jika banyak orang yang takut kepadanya. Bahkan saat sekolah dulu ia sering dipanggil guru BP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika kau masih nakal begini, maka kakek akan mengirimmu ke luar negeri. Sudah berapa kali kau mengirim teman-temanmu masuk rumah sakit? Dasar tak punya hati, bentak sang kakek. Perbuatanmu berimbas pada saudara kembarmu. Dia masuk rumah sakit karena dibully teman-temannya. Tapi di sini kau malah asik membuli teman-temanmu, sambung kakek. Nagara mencerna semua ucapan kakeknya. Bukankah dia tidak memiliki saudara? Apa-apaan ini? Saudara kembar. Nagara tak semudah itu mempercayai, tetapi kakek memberikan sebuah foto yang membuat dirinya terkejut. Biasa Dewa, saudara kembarmu yang sudah terpisah darimu sejak bayi. Hukum karma itu memang tidak langsung datang ke kita, tapi bisa saja datang menghampiri orang terdekat kita. Kakek mohon, jangan buat ulah lagi bahkan sampai menyakiti orang lain. Dampaknya malah terjadi pada saudara kembarmu. Kini dia sedang koma di rumah sakit, ucap kakek. Nagara begitu syok, ia tak kuasa menahan kesedihannya. Saudara kembarnya sangat mirip dengannya, tetapi memiliki kulit agak gelap. Tapi kenapa kita bisa berpisah? Tanya Nagara. Kau akan dapat jawabannya setelah dewasa nanti, jawab kakek. Flashback selesai. Dewa terkejut ketika lamunannya buyar saat mendengar suara piring pecah. Ia sadar bajunya sudah kotor dengan kuah rendang. Ibu mertuanya yang melempar semua itu kepadanya. Pergi, dasar gara-gara kau kami mengalami kesialan, teriak ibu histeris. Semua yang terjadi pada keluarga ini kadang-kadang membuat sial. Sebelum kau menikahi Nona, keluarga kami baik-baik saja. Dan setelah kau hadir, banyak masalah menghampiri keluarga kami, sambung ibu sambil menuding Dewa. Dewanya tersenyum kecil melihat perlakuan semua ini. Nona merasakan sakit hati ketika sang suami diperlakukan tidak adil. Saat bersamaan, Bara bersama Sarah datang dan menyaksikan kejadian tak terduga. Ibu sudah bilang, cari pasangan sederajat seperti kita. Orang miskin itu menular dengan cepat, teriak ibu. Maaf bu, tidak ada orang miskin yang membuat orang lain menjadi miskin, jawab Dewa. Tetapi Bayu langsung memukul wajah Dewa sampai tersungkur. Darah menetes di hidung Dewa. Tak hanya itu saja, Bayu menyiram air putih pada adik iparnya itu. Mas Dewa, teriak Nona menghampiri suaminya. Perutnya yang besar sangat kesusahan untuk berjongkok. Kita pulang saja mas, maafin Nona, maafin keluarga Nona, ucap Nona sambil menangis terisak. Sarah yang melihat teman dekatnya diperlakukan seperti itu tidak terima. Dia memukul Bayu sekuat tenaga sampai calon adik iparnya itu tersungkur.
Bayu yang kesal akan membalas dengan mukul juga, tetapi dijaga oleh Bara. Begini sifat mantu remaja, tidak ada yang benar. Entah bagaimana kalian mencari jodoh. Zalina yang tukang selingkuh, Sita yang pembunuh, Dinda dan Kanya yang hobi menjual aset, Dewa yang miskin dan sekarang gadis liar itu. Ucap ibu berteriak. Nenek itu ngaca ya. Nenek dan anak-anak nenek juga sama saja. Jangan salahkan orang lain. Jawab Sarah. Siapa yang kamu panggil nenek? Begini Bara calon istrimu. Sampai kapanpun ibu tidak akan merestui hubungan kalian. Sarah berdecih. Dia mendekati calon ibu mertuanya. Tatapan kesal mereka lempar satu sama lain. Aku juga tidak sudi menjadi anggota Wirtmaja. Om Bara, jika ibumu masih bersikap semena-mena begini, jangan harap kita bisa menikah. Sarah mengambil Dewa dan Nona untuk diajaknya keluar. Sarah menenangkan ibu hamil yang sedang bersedih. Dewa diam, bukan berarti biasa saja. Ia sangat kesal karena mereka memperlakukan tidak baik. Di dalam mobil, Nona masih menangis. Dewa menenangkannya, tetapi sang istri malah semakin histeris. Sarah yang menyetir mobil merasa kasihan dengan mereka. Dia tahu pernikahan mereka selalu mengandung duka, sebab Dewa selalu diremehkan. Nenek lampir itu buta atau bagaimana? Kau sudah sukses seperti ini, masih diremehkan, ucap Sarah. Dewanya diam fokus menenangkan Nona. Nona semakin histeris, bahkan perutnya menjadi sakit. Darah mengalir keluar dari paha Nona. Dewa begitu takut. Nona, kenapa sayang? Jangan dipikirkan. Aku tidak apa-apa Nona. Jangan buat Mas takut. Kenapa Wah? Tanya Sarah. Sar, cepat ke rumah sakit. Nona perdarahan. Pinta Dewa dengan panik. Sarah terkejut. Tentu saja, ia langsung memajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Nona semakin kesakitan, bahkan pingsan, membuat Dewa tambah cemas. Nona, bertahan sayang. Mas akan membalas apa yang dilakukan mereka jika kau terjadi apa-apa. Dewa mondar-mandir di depan ruangan yang merawat Nona. Dia sangat panik karena sudah hampir setengah jam Nona diperiksa. Sarah menatapnya sambil duduk santai di depannya. Wah, kau hanya diam saja saat diperlakukan tadi? Tanya Sarah. Dewa hanya diam. Ia tidak mau membahas kejadian tadi karena sang istri masih dirawat akibat pendarahan dan ia belum bisa tenang. Ya sudah Wah, aku tidak bisa menunggu di sini mengajakku bertemu. Aku doakan istri dan bayimu baik-baik saja. Sarah mulai melangkah, tetapi saat itu juga dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Sarah karena sudah membelanya. Itulah gunanya teman Wah, jika ada apa-apa, panggil aku saja. Jawab Sarah. Sarah berjalan meninggalkan Dewa. Ia harus menemui Bara di tempat biasa. Saat akan keluar, ia berpapasan dengan Zian. Mereka hanya saling melewati tanpa bersapa. Zian menghampiri sang tuan yang begitu panik. Sorot mata Dewa tak seperti biasanya. Zi, atur pertemuan nanti malam dengan semua klien termasuk keluarga Wirtmaja. Mereka tidak tahu sosok asli negara sebenarnya. Pinta Dewa sambil tersenyum menakutkan. Kalian buat istriku sampai begini. Jika terjadi apa-apa dengan istri dan ketiga anakku, maka hancurlah riwayat kalian. Batin Dewa. Di tempat lain, Sarah merasa sakit hati karena Bara memutuskan hubungannya. Mereka memilih mengakhiri hubungan yang berapa bulan selalu bersama. Ini bukan pertama kalinya mereka putus. Tetapi Bara sudah tidak ingin mempertahankan Sarah yang memiliki sifat kasar. Om Bara membela ibumu yang keterlaluan itu? Tanya Sarah. Sejahat-jahatnya ibuku tetaplah beliau ibuku. Tapi melihat sifat aslimu yang masih tidak bisa berubah, membuat Om berpikir, jika tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Sarah tersenyum kecut. Ternyata Bara tidak serius ini dengannya sampai memutuskan hubungan. Elara akan segera keluar dari rehabilitasi. Dia juga pasti tidak setuju dengan hubungan kita. Lagi pula, ia membutuhkan seorang ibu yang bersifat dewasa. Semoga saja kau mengerti maksud Om. Bara berdiri. Di saat bersamaan, seorang wanita cantik menghampir dan mencium pipinya. Sayang, ayo kita pergi, ucap wanita cantik itu. Bara mengangguk. Ia meninggalkan Sarah yang mulai meneteskan air mata. Dia menatap punggung pria yang begitu ia cintai pergi bersama wanita lain dalam secepat itu.
Farah menangis terseduh-seduh di kafe yang sedang mutar lagu galau, membuat hatinya semakin galau. "Terima kasih, ini bayaranmu," ucap Bara kepada wanita itu. "Baik, terima kasih Tuan Bara." Wanita tadi meninggalkan Bara dan Bara melirik Sarah yang masih menangis di dalam kafe. Ia menghela nafas. Memang inilah yang terbaik untuk mereka. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.